Shalom Jemaat Gereja Wali dan Bapak Ibu Saudara semua yang telah tergabung dalam channel YouTube Gereja Wali. Kami sangat menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara semua dengan penuh sukacita. Saya percaya bahwa kita di setiap rumah masing-masing telah datang dan bersiap diri untuk menyembah Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan Sang Penolong yang setia itu terus ada bersama dengan kita. Dia juga mendampingi Bapak Ibu Saudara semua saat beribadah pada hari ini. Mari sebelum kita memulai, saya mengajak kita untuk menyanyikan, mengingat, merayakan pertolongan Tuhan dengan sebuah pujian. Pujian iman kita bahwa Dialah Tuhan Sang Penolong kita yang setia, yang selalu bersama kita, bersama Bapak Ibu Saudara semua. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Mari kita coba menyanyikan lagu ini bersama-sama. Penolong yang setia. Arahkanlah iman kita kepada Tuhan yang ada di samping kita dan bersama kita. Dialah penolong yang setia bersama dengan kita. Kasih-Mu menerangi langkahku, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yakinkan iman percaya kita. Kita punya Tuhan Sang Penolong yang setia. Kiranya Tuhan menguatkan iman kita semuanya. Mari angkat hatimu, arahkan kepada Tuhan Sang Penolong yang setia itu. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Puji Dia dan sembah Dia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari jemaat kita bangkit berdiri.
Mari kita sungguh-sungguh percaya Dia penolong yang setia itu siap menolong kita dalam ibadah pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan Sang Penolong kami yang setia, yang selalu tahu apa yang terbaik bagi kami umat-Mu. Bahkan kami akui bahwa hanya Engkau yang sanggup memulihkan kami. Di tengah kondisi yang tidak mudah ini, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau Engkau memampukan kami dan memberi kami kekuatan untuk datang beribadah, kami tahu ini adalah karunia Tuhan dan kami sangat menghargainya. Kami siap memasuki ibadah hari ini dalam pertolongan-Mu Tuhan. Kau yang memberkati semua peralatan yang kami gunakan, sehingga semua ibadah boleh berjalan dengan lancar. Kami hanya merindukan kehadiran-Mu Tuhan. Dari awal sampai akhir ibadah ini, kami semua boleh mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah menjaga dan melindungi kami selama sepekan. Kami yakin hari ini dan pekan ke depan ini penyertaan dan pertolongan-Mu juga kami kembali alami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh pelayan ibadah yang melayani hari ini juga dalam pengurapan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Sungguh mengucap syukur hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Di tengah kondisi yang kita rasakan saat ini, biarlah kita boleh terus berpengharapan sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sebab Dia besar, perbuatannya ajaib. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
syukur kita hanya untuk Tuhan Allah kita yang hidup. Besarkan Tuhan dan pujilah Dia. Mari kita sama-sama mau mengangkat pujian ini. kasih Tuhan buat setiap kita. Dia rela menebus setiap dosa-dosa kita. Karena kita semua adalah anak-anaknya Tuhan. Mari sama-sama kita mau berseru sama Tuhan hari ini. Ya Aba, Bapa, ini kami anak-Mu Tuhan. Ku
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan majelis yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi dan Tuhan berkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali kepadamu. Oleh karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu kami ada pada saat ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kalau kami boleh melangkah dan mendengarkan firman-Mu, itu juga karena kebaikan Tuhan. Karena itu kami mohon lawatan Tuhan tercurah atas kami. Urapi hamba-Mu pakai bibir mulutnya supaya setiap apa yang disampaikan itu berasal dari Tuhan. Dan urapi juga setiap jemaat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, adapun yang menjadi tema pembahasan kita pada saat ini adalah menjadi anak-anak Allah. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Galatia pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Namun yang menjadi ayat emas kita adalah ayat 4 sampai dengan yang kelima. Judul dari perikop ini adalah tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam diri kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu sia-sia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan perikop ini, maka ternyata pada saat Rasul Paulus menuliskan surat ini, dia sedang merasa khawatir. Mengapa dia khawatir? Bukan karena dia sedang mengalami ancaman, bukan juga karena sedang mengalami pergumulan ataupun masalah, atau mungkin ada satu kegagalan menurut ukuran dunia. Tetapi justru yang dia khawatirkan adalah kalau susah payahnya. Apa itu susah payahnya? Susah payahnya untuk memberitakan Injil kepada jemaat di Galatia, untuk membimbing mereka, untuk mengajar mereka dan membawa mereka kepada kebenaran, akan sia-sia oleh karena situasi yang terjadi pada jemaat Galatia waktu itu. Apa yang sedang terjadi di jemaat Galatia? Ternyata pada saat itu mereka mulai takluk kepada ilah-ilah ataupun roh-roh dunia, bahkan mengikatkan diri kepadanya. Lalu bukankah mereka adalah orang-orang yang sudah menyebut diri sebagai orang percaya? Bukankah mereka menyebut diri sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan? Betul, mereka memang sudah mengenal Tuhan dan menyebut diri sebagai orang Kristen. Tetapi kalau kita memperhatikan dalam perikop ini, mereka justru hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan dalam ayat yang ke-8 berkata, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu menghambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah,
Atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Jadi Rasul Paulus kembali mengungkit keberadaan mereka, sebab mereka sebenarnya sudah mengenal Tuhan, menghambakan diri kepada Tuhan, tetapi kini mereka kembali kepada roh-roh dunia dan menghambakan diri kepadanya. Rasul Paulus mau mengingatkan mereka bahwa ketika mereka sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka seharusnya mereka sudah memiliki kehidupan yang baru, sebab mereka sudah dilahirkan kembali, bukan secara fisik ataupun secara daging, tetapi kelahiran secara rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan lebih dalam pembacaan kita dan berhubungan dengan tema pada pagi hari ini, disebutkan supaya kita diterima menjadi anak. Ya, berhubungan dengan tema kita pada saat ini, menjadi anak-anak Allah. Kalau kita memperhatikan kata menjadi, maka itu artinya ada satu proses yang harus dilalui. Bukan merupakan satu peristiwa instan, secara spontan, seseorang kemudian menjadi anak-anak Allah. Tetapi ada satu proses yang seharusnya dialami dan terjadi dalam diri seseorang. Mengapa demikian? Karena sebelum kita mengenal kepada Kristus, kita adalah hamba-hamba dosa atau hidup diperbudak oleh dosa. Dan seharusnya kita ini sedang menunggu hukuman yang akan ditimpakan kepada kita. Tetapi justru oleh karena Kristus telah mati di atas kayu salib, dia datang ke dalam dunia ini, maka dia melakukan karya penebusan atas manusia berdosa, sehingga kita ditebus dari perbudakan atas dosa. Dan sebagai proses yang harus kita lakukan adalah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itu sebabnya Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada dua kata yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah mereka yang percaya kepadanya. Yang kedua adalah menjadi anak-anak Allah. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, maka mereka diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi proses dan persyaratannya adalah yang menerimanya, yang menyambutnya, dan yang percaya kepada Yesus, mereka akan disebutkan dan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tidak ada kata lain. Bukan karena seseorang menjadi Kristen, bukan juga karena kita memiliki orang tua Kristen, ataupun mungkin secara sekuler kita menjadi warga negara Israel dan keturunan Abraham. Itu pun tidak menjamin kita untuk menjadi anak-anak Allah. Kita juga bukan orang Israel yang menerima kewarganegaraan sebagai orang Israel, tetapi kita bukan orang-orang yang terhisap sebagai umat Allah. Namun demikian, meskipun kita bukan keturunan Abraham dan bukan menjadi warga negara Israel secara fisik, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka secara otomatis kita akan menjadi anak-anak Allah. Yesus yang adalah Sang Firman datang kepada milik kepunyaannya, yaitu Israel, tetapi mereka malah menolak dia dan tidak menerima dia, sehingga membuat mereka dibuang oleh Tuhan. Jadi dalam hal ini tidak ada kekuatan apapun yang dimiliki oleh orang Israel yang kemudian membuat mereka secara otomatis menjadi anak-anak Allah, kecuali mereka yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bukan karena ayah kita juga, karena percaya kepada Tuhan, lalu kita secara otomatis menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus menegaskan kepada mereka, supaya mereka benar-benar hidup sesuai dengan firman yang telah diberitakan kepada mereka, dan hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan dengan meninggalkan
ilah-ilah dan kepercayaan-kepercayaan kepada dunia ini. Melalui teks pembacaan kita pada pagi ini, ketika kita memiliki kuasa menjadi anak-anak Allah, apa artinya bagi kita ini? Saya mengajak kita merenungkan 5 poin. Yang pertama adalah ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah, maka kita telah ditebus dan diterima sebagai anak. Dalam ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima, di sini kita menemukan satu kata bahwa ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kata yang dipakai di sini adalah ditebus. Ya, kata ditebus. Biasanya kata ditebus ini dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru digunakan untuk beberapa peristiwa. Yang pertama adalah bagi seorang budak. Biasanya seorang budak itu disebabkan oleh beberapa alasan. Di antaranya adalah yang pertama, ketika satu bangsa berperang dengan bangsa lain, lalu kemudian mereka kalah kepada musuh mereka, lalu musuh mereka akan mengambil orang-orang dan dijadikan sebagai tawanan dan budak bagi mereka. Yang kedua adalah oleh karena ada keluarga yang kesulitan ekonomi dan tidak mampu membayar hutang, sehingga dari antara keluarga mereka ada yang harus diberikan sebagai budak bagi orang yang menghutangi mereka. Dan bagi seorang budak pada zaman itu tidak memiliki harga diri sama sekali, tidak memiliki hak atas dirinya, tidak memiliki masa depan, tidak memiliki mimpi-mimpi, tidak memiliki harapan, dan tidak memiliki sesuatu yang bisa mereka banggakan dalam hidup mereka. Sebab mereka hanya hidup untuk kepentingan dan keperluan dari majikannya saja. Dan ada begitu banyak budak pada zaman itu, bahkan sampai diadakan pasar budak. Jadi ada pasar yang khusus untuk menjual para budak. Orang-orang pergi ke sana untuk melihat, memilih pajangan-pajangan orang-orang yang diperjualbelikan sebagai budak. Kalau buat mereka itu cocok sesuai dengan kriteria mereka, standar mereka yang mereka punya, mereka lalu menunjuknya dan membayarnya. Kemudian dibawa, itu menjadi hak milik mereka dan itu akan dibawa, dan mereka tidak memiliki kebebasan sama sekali dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertama-tama Paulus membandingkan dalam perikop ini anak kecil dengan orang dewasa. Ketika orang masih anak-anak, dia diawasi oleh orang-orang dewasa, segala sesuatu diputuskan oleh orang-orang dewasa. Bahkan ditegaskan lagi bahwa ketika seseorang berada di bawah umur, dia bagaikan seorang budak, tidak ada kebebasan sebelum dia akil balik. Dan sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba sebagaimana ditulis dalam pasal 4 ayat 1. Tidak ada perbedaan anak di bawah umur dengan budak. Seperti itulah masa lalu orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat. Dikendalikan oleh hukum itu sendiri. Tetapi ketika mereka menjadi dewasa, mereka akan menerima warisan mereka. Orang dewasa di sini menggambarkan orang-orang yang telah dibenarkan bukan karena perbuatan mereka, bukan karena usaha mereka, tetapi oleh karena iman mereka kepada Kristus. Paulus juga menggunakan istilah akil balik. Namun pada waktunya akan tiba ketika seseorang mengalami akil balik dan dia menjadi dewasa, maka mereka berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tua mereka. Demikian juga sebagaimana kita baca dalam pembacaan kita, analogi ini merujuk kepada Kristus. Sebelum dia datang, kita masih diperhamba oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk membebaskan kita dari kuk perhambaan dosa, sehingga kita bukan lagi hamba dosa ataupun budak dosa, tetapi kita telah ditebus menjadi anak-anak Allah.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus menggunakan kata adopsi untuk menggambarkan hubungan yang dibangun oleh Allah dengan orang-orang yang percaya. Pada awalnya kita adalah hamba dosa, bahkan kita menghambakan diri kepada roh-roh dunia ini. Namun karena kasih karunia Tuhan, walaupun sesungguhnya kita orang yang tidak layak, tetapi Tuhan telah mengadopsi kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Karena Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya Dia mau menebus kita. Firman Tuhan mengatakan kamu diselamatkan bukan karena perbuatan kamu, bukan karena usaha kamu, melainkan karena kasih karunia Allah. Sebagaimana Rasul Paulus menuliskannya di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Dan dalam pembacaan kita ini, ayat 7 berkata, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jadi ini hendak menegaskan bahwa siapa diri kita sebenarnya di luar Kristus, yaitu kita adalah hamba-hamba dosa. Tetapi siapa kita ini di dalam Kristus, yaitu anak-anak yang sudah ditebus dari perbudakan atas dosa dan dijadikan sebagai hamba-hamba Kristus. Sebagai orang yang memiliki status sebagai orang berdosa, kita kehilangan nilai hidup ini. Namun ketika kita diangkat menjadi anak, kita memiliki harga yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena Kristus telah mati buat kita dan harganya sangat mahal, yaitu dengan tubuhnya sendiri, darahnya sendiri, bahkan nyawanya sendiri Dia korbankan supaya kita tidak binasa, tetapi kita mengalami kehidupan yang kekal. Dalam kebudayaan Romawi, ketika seorang diadopsi secara sah oleh satu keluarga, maka keluarganya yang lama tidak memiliki hak apapun lagi atas anak tersebut. Demikian juga ketika kita diadopsi oleh Allah, diangkat menjadi anak-anaknya, maka dosa tidak berhak dan tidak berkuasa lagi atas kita. Tetapi Tuhanlah yang menjadi pemilik kita, yang berkuasa atas kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus taat kepada Sang Pemilik, sebab kita telah dijadikan sebagai anak-anaknya, ditebus dari perhambaan atas dosa. Yang kedua adalah ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka kita mengalami perubahan status. Ayat 5 sampai yang ke-6, firman Tuhan berkata, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam dunia yang kita hadapi pada saat ini, orang percaya kepada dua sesembahan. Yang pertama adalah ada yang menyembah kepada sesembahan yang politeisme, mengenal banyak Allah ataupun ilah. Tetapi yang kedua adalah yang menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Namun mereka yang menyembah hanya satu Tuhan ternyata memiliki pemahaman yang berbeda. Seperti orang Yahudi, mereka percaya bahwa Allah itu Maha Kudus, Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Tinggi. Dan oleh karena sifat-sifat yang Dia miliki, maka tidak mungkin manusia berdosa, manusia yang kotor, manusia yang hidup di dalam dosa bertemu dengan Tuhan. Maka kita dapat melihat gambarannya ketika bangsa Israel memiliki rumah Tuhan, maka ada dua ruang yang khusus mendapat tempat utama, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus itu terdapat tabut perjanjian yang di dalamnya ada dua loh batu dan juga tongkat Harun yang berbunga. Dan ini menggambarkan kehadiran Allah. Dan benda ini ditempatkan di ruang maha kudus dan hanya dikunjungi oleh seorang imam besar 1 tahun 1 kali. Setelah dia diundi mendapatkan giliran. Sebelum dia masuk ke ruang maha kudus, maka dia harus mentahirkan diri dulu
Dia harus menyucikan diri dulu. Dia harus menguduskan diri dulu. Sebab kalau nanti mereka masuk ke ruang Maha Kudus, ternyata ada dosa dalam diri mereka, maka mereka akan mati oleh karena tidak layak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya seorang imam besar ketika memasuki ruang Maha Kudus, maka ada lonceng diikatkan dalam kakinya untuk memberi sinyal. Kalau itu masih berbunyi, berarti imam besar masih hidup. Tetapi kalau sudah tidak berbunyi, maka dia tidak bernyawa lagi. Untuk itu dia sudah mati. Nah, kalau dia sudah mati, maka siapa yang akan mengambil dia? Siapa yang akan masuk ke ruang Maha Kudus? Itu sebabnya sebelum dia masuk ke sana, maka kakinya sudah diberikan tali sampai ke ujung, maka dia akan diseret keluar. Sebab dia sudah meninggal oleh karena kemahakuasaan dan kekudusan Allah. Maka sesungguhnya ketika kita ditebus oleh darah Kristus dan percaya kepada Kristus, kita disebut sebagai anak-anak Allah dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini menunjukkan satu hubungan yang intim, status yang baru. Dahulu kita adalah hamba dosa, diperbudak oleh dosa. Tetapi sekarang kita memiliki status yang baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Itu sebabnya Paulus tidak lagi menyebut orang Galatia sebagai hamba dosa, karena mereka sudah menjadi anggota keluarga Allah. Mereka tidak lagi di bawah kuasa hukum agama yang lama, yaitu Taurat. Tetapi mereka sudah menjadi anggota keluarga Allah dan disebut sebagai ahli waris Allah. Paulus mengingatkan orang-orang Galatia bahwa kehadiran Kristus dalam kehidupan mereka telah membebaskan mereka dari belenggu dosa yang mengikat mereka. Dan kini mereka telah menjadi anak-anak, bersekutu dengan Bapa di surga. Dan kalau orang-orang agama-agama lain di dunia ini, mereka tidak menyebut Tuhan itu sebagai Bapa. Bahkan Tuhan yang mereka sembah itu begitu jauh, tidak mungkin dijangkau oleh seseorang. Tetapi Tuhan yang kita sembah, yang maha kudus, yang maha suci, yang maha besar, yang maha kuasa, yang tidak mungkin dijangkau itu, telah turun ke dalam dunia. Dia menjadi Allah yang imanen, bukan menjadi Allah yang transenden, yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia, tetapi menjadi Allah yang dekat dengan kita. Bahkan ketika malaikat datang kepada Maria, di situ dikatakan bahwa anak yang akan dilahirkan itu akan disebut Immanuel, yaitu Tuhan tinggal bersama dengan kita, yang akan menyertai kita. Dan itu sebabnya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita memiliki status yang baru, menjadi anak-anak Allah. Kehadiran Yesus mengubah status kita dari seorang hamba dosa menjadi anak. Dan sebagai anak, tentunya kita menyebut dia sebagai Bapa kita. Dan posisi ini hanya mungkin terjadi karena Yesus yang telah mengubah status kita oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib. Tetapi sebaliknya juga oleh karena kita menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah, sebagai orang-orang yang memiliki status yang baru, maka seharusnya kita memiliki hubungan yang intim, memiliki hubungan yang spesial dengan Bapa kita. Sebab kita sudah dipersatukan menjadi anggota keluarga Allah sendiri. Yang ketiga adalah kita menjadi ahli waris. Kalau seorang anak sudah diadopsi secara hukum, maka ia memiliki legalitas sebagai ahli waris dari bapaknya. Jadi karena kita disebut sebagai anak, maka kita juga adalah ahli waris dari Allah sendiri. Hubungan anak dan ahli waris sudah menjadi kepastian hukum, artinya kita sudah sah dan legal disebut sebagai anak-anak Allah. Itu sebabnya kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, maka kita berhak untuk mendapatkan warisan. Warisan hidup yang kekal dari Bapa kita, warisan keselamatan dari Bapa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, bisa kita bayangkan kalau misalnya ada seorang yang tidak memiliki orang tua. Apakah itu disebabkan karena orang tua tidak menerima kehadirannya, lalu kemudian dititipkan di panti asuhan? Ataukah mungkin karena kedua orang tuanya sudah tiada oleh karena meninggal,
lalu kemudian ada orang lain yang mengasuh ataupun ada panti asuhan yang mengasuhnya. Lalu kemudian ada orang-orang yang punya kepedulian, ada orang-orang yang punya perhatian, ada orang-orang yang punya kasih, dan akhirnya datang ke panti asuhan atau ke tempat di mana dia tinggal, lalu mengadopsi anak tersebut secara sah dan secara hukum. Maka itu adalah status dan kondisi yang membahagiakan tentu bagi seorang anak. Bagaimana tidak, sebelum dia memiliki orang tua yang mengadopsi dia, maka dia tidak memiliki pengharapan seperti anak-anak lain yang memiliki orang tua. Dia tidak memiliki warisan apapun karena tidak ada yang dimiliki oleh orang tuanya dan orang tuanya sudah tiada. Tetapi ketika dia diadopsi menjadi ahli waris, maka dia berhak untuk menerima apapun yang dimiliki oleh orang tuanya yang mengadopsi dia, karena dia berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Dan kalau mungkin secara dunia orang berkata nasibnya berubah, ya. Tadinya dia tidak memiliki pengharapan, dia tidak memiliki mimpi, tidak memiliki cita-cita, karena tidak ada orang tua yang menopang dia, mendukung dia, mensupport dia dalam berbagai macam hal. Tetapi kini dia memiliki orang tua yang mensupport dia, mendukung dia untuk apapun yang dicita-citakan. Sehingga dia memiliki pengharapan yang baru. Maka sebagai ahli waris kerajaan Allah, maka kita ini memiliki pengharapan yang baru. Kita memiliki mimpi-mimpi, baik mimpi pada masa kini tentang penyertaan Tuhan, tetapi juga mimpi kehidupan yang akan datang. Sebab firman Tuhan berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Sebab di mana aku berada, di situ juga kamu akan berada. Sebab di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, kata Tuhan Yesus, sebagaimana dicatat oleh Yohanes dalam pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Perubahan status itu murni merupakan pemberian Allah di dalam Kristus Yesus. Itulah yang disebut dengan kasih karunia Allah. Sehingga mereka yang percaya kepada Yesus sekarang dan saat itu juga disebut sebagai anak-anak Allah, dan mereka sebagai ahli waris dari Bapa kita yang kekal. Ini menunjukkan adanya hubungan yang baru, hubungan yang spesial, hubungan yang dekat antara kita, karena kita sudah menjadi anak-anaknya dan ahli waris dalam kerajaannya. Lalu kemudian yang keempat adalah menjadi anak-anak Allah. Itu berarti kita harus hidup dipimpin oleh Roh Allah. Satu-satunya cara membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan, yaitu dengan menunjukkan bahwa kita menghasilkan ataupun menunjukkan karakter Kristus. Karakter Kristus di sini adalah buah roh, sebagaimana dicatat dalam Galatia pasal yang ke-5. Namun sebelum kita memiliki Roh Kudus, maka kita tidak mungkin bisa menghasilkan buah roh. Sebab dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 9 berkata, siapa yang tidak memiliki Roh Kristus, maka dia bukan milik Kristus. Jadi kalau Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita, maka kita bukan milik Kristus. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, sejak kapan kita memiliki Roh Kristus? Dan sejak kapan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita? Di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14, saya mau mengajak kita membaca sejenak. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Mungkin ada satu perbandingan lain yang akan saya kutip dalam 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-21 mulai. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-21
21 firman Tuhan berkata, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi kita melihat di sini dari dua ayat ini dikatakan bahwa ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Dia memeteraikan Roh Kudus di dalam hati kita yang menjadi meterai jaminan bahwa kita menjadi milik Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Tetapi bukan hanya sampai di situ saja. Roh Kudus harus berkuasa atas diri kita, memimpin kita, maka kita hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, sehingga fokus kita bukan lagi diri kita sendiri, bukan lagi keinginan duniawi, bukan lagi mimpi-mimpi dan harapan duniawi, tetapi fokus kita adalah Kristus. Itu sebabnya Paulus juga mengatakan dalam Galatia pasal 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi bagaimana dengan realita yang kita hadapi pada saat ini? Ada begitu banyak orang yang mengaku sebagai Kristen, tetapi justru mereka datang ke gereja. Bukan mereka hidup oleh Roh, bukan mereka dipimpin oleh Roh, tetapi mereka dipimpin oleh keinginan mereka, dipimpin oleh harapan-harapan mereka, mimpi mereka secara duniawi. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa teologi kemakmuran dan teologi sukses sudah merasuk ke dalam dunia kekristenan. Mereka berkata bahwa menjadi orang Kristen akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang mendapatkan apa yang menjadi harapan-harapan mereka, mimpi-mimpi mereka. Jadi mereka datang ke gereja menjadi orang Kristen bukan mau fokus kepada Kristus, bukan mau menyenangkan hati Tuhan, bukan mau hidup di dalam Roh, bukan mau menjadi pelaku firman Tuhan, tetapi supaya doa-doa mereka terkabulkan, mimpi-mimpi mereka tercapai, cita-cita mereka akan mereka raih. Mereka akan menjadi orang sukses. Dan mereka mengutip ayat firman Tuhan secara ayatiah dan berkata, sebab apa saja yang kamu minta dalam namaku, kamu akan menerimanya. Apa saja yang kamu minta. Tetapi mereka tidak melihat, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kemudian ada kelanjutannya. Apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Tapi tujuannya untuk apa? Bukan untuk meraih mimpi dan harapan kita, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang menjadikan Tuhan itu seolah-olah menjadi tempat pesugihan ataupun menjadi jongos. Mereka berdoa kepada Tuhan, meminta A, meminta B, meminta C. Apa yang kamu inginkan? Mobil baru, handphone baru, baju baru, sepatu baru. Tetapi mereka tidak berpikir bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Mereka tidak berpikir untuk hidup di dalam Roh dan dipimpin oleh Roh. Jadi menjadi anak-anak Allah, ketika kita percaya, maka Roh Kudus tinggal di dalam diri kita dan tidak hanya berhenti tinggal. Kita harus hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh, maka kita akan menghasilkan karakter Kristus. Kemudian yang kelima adalah memiliki hidup dengan cara hidup yang baru. Memiliki hidup dan cara hidup yang baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, Rasul Paulus menyebut 2 kali kepada jemaat di Galatia sebagai orang bodoh. Coba kita lihat Bapak Ibu ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah menerima, yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ya. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang ketiga, adakah kamu sebodoh ini? Kamu telah memulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi Rasul Paulus menyebutkan mereka hidup sebodoh itu. Kenapa? Karena mereka ternyata terpesona dengan kehidupan duniawi. Mereka kembali kepada kehidupan mereka yang lama, yang sia-sia. Bahkan kalau kita membaca dalam ayat yang keempat tadi, Rasul Paulus menekankan kepada mereka bahwa mereka telah menghambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah.
Bahkan mereka berbalik kembali kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Ini memang sangat ironis. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, bukankah Kristus telah disalibkan bagi kamu, yang telah menebus kamu dan menjadikan kamu sebagai anak-anak. Tetapi sekarang dikatakan, kamu mau dituntun dengan cara hidup yang lama, menghambakan diri kepada roh-roh dunia. Bahkan yang sangat menarik di sini adalah mereka masih memelihara, di sini dikatakan, dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Ini sangat menyedihkan Bapak Ibu. Mereka yang sudah percaya kepada Kristus, mereka menjadikan diri mereka sebagai orang Kristen, tetapi mereka masih terikat dengan perhitungan-perhitungan hari, bulan, dan tahun. Dan memang tidak jarang di dunia di sekitar kita pun masih banyak seperti itu. Mengapa demikian? Karena mereka masih hidup dalam sinkritisme, pencampur adukan. Mereka mencampur adukan antara Injil, kebenaran yang sejati, dengan tradisi duniawi yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan tidak jarang sekarang ini orang begitu terikat dengan hari-hari. Ketika seseorang mau melamar, ketika seseorang mau membuat hari penting dalam diri mereka, mungkin itu pernikahan ataupun hari-hari yang lain, mereka harus pergi kepada orang pintar terlebih dahulu. Mereka menghitung hari-hari. Tapi bukan menghitung hari-hari sebagaimana diungkapkan dalam Mazmur pasal yang ke-90 ya. Bagaimana Musa mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami dengan bijaksana, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Tetapi menghitung hari dan melihat apakah itu hari baik atau jahat. Dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, semua hari itu adalah hari yang baik dan hari itu adalah harinya Tuhan. Jadi kita tidak perlu mencari hari-hari, sebab semua hari itu diciptakan oleh Tuhan. Bahkan tidak jarang juga banyak orang pada masa kini masih terikat kepada hitung-hitungan angka. Mereka sangat anti dengan angka 4, angka 13, dan kalau mendapatkan itu, maka mereka disebut sial. Tapi saya pernah mengenal seseorang yang sangat mengasihi Tuhan dan sangat takut akan Tuhan. Mereka satu keluarga memberikan hidup mereka benar-benar mengasihi Tuhan. Dan yang sangat menarik adalah dia punya rumah itu di jalan nomor 13. Dia punya kantor juga nomor 13. Dia punya plat mobil nomornya juga nomor 13. Saya pernah bertanya, kenapa kok menempatkan selalu memilih nomor 13? Karena saya mau berkata bahwa nomor berapapun yang kita dapatkan itu sama saja kalau kita hidup di dalam Tuhan. Apakah itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 13 dan nomor berapapun itu. Semuanya itu kalau kita hidup dalam Tuhan, maka semua itu akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Mengetahui kehidupan jemaat di Galatia yang sudah berbalik kembali kepada ilah-ilah roh-roh dunia ini dan kehidupan mereka yang lama, Paulus mulai khawatir. Sebab mereka menerima ajaran lain yang kelihatannya seperti Injil, padahal bukan Injil yang benar. Mereka telah menghambakan diri kepada roh-roh, padahal mereka sudah percaya kepada Kristus. Seharusnya mereka yang hidup sebagai anak-anak Allah, maka mereka harus memiliki cara dan pola hidup yang baru. Sebagai satu contoh, ketika saya tinggal di rumah orang tua saya, maka saya harus hidup menurut aturan dan tata tertib yang dibuat oleh orang tua saya. Dan ketika saya tinggal sendiri, maka tentu saya punya aturan sendiri, sesuai dengan apa yang saya anggap baik dan membawa kebaikan buat saya. Tetapi ketika saya masuk ke asrama, pada waktu saya kuliah di Abdiel, maka saya harus mengikuti aturan yang ada di Abdiel. Harus bangun jam berapa, harus mengikuti kegiatan apa, harus tidur jam berapa, harus makan jam berapa. Kalau tidak bisa mengikuti aturan, ya berarti tidak boleh melanjutkan studi dan hidup di asrama. Dan itu sebabnya saya harus beradaptasi, walaupun itu bagi saya bukan sesuatu yang mudah. Semua harus serba teratur, semua harus serba disiplin.
Karena saya harus hidup di situ mengikuti aturan yang ada. Demikian juga ketika saya menjadikan diri sebagai anak-anak Allah, maka saya harus hidup menurut aturan yang berlaku dalam anggota kerajaan Allah. Karena Tuhan memiliki aturan-aturan dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan yang menjadi petunjuk bagi mereka yang hidup sebagai anak-anak Allah. Di akhir dari khotbah saya memberikan 2 kisah. Yang pertama adalah saya pernah mengenal seseorang. Tuhan tidak mengaruniakan anak kepada mereka. Lalu mereka mengadopsi anak dari rumah sakit, seorang wanita. Dan anak itu sangat luar biasa. Anak yang patuh kepada orang tua, anak yang hormat kepada orang tua, anak yang pinter, anak yang takut akan Tuhan, dan orang tuanya benar-benar bangga memiliki dia. Mereka begitu sangat senang memiliki dia. Tapi di sisi yang lain, saya punya kenalan. Tuhan juga tidak mengaruniakan anak kepada mereka. Tetapi justru anak ini tidak hidup menurut aturan yang dibuat dalam keluarga ini. Bahkan keluarga ini justru tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Dicaci maki, dihina, barang-barangnya dicuri, berkata kasar kepada orang tuanya, menyakiti orang tuanya, dan terus mengecewakan orang tuanya. Suka-suka dia, mau pergi ke kota mana, apa yang mau dia lakukan, apa yang dia kerjakan, tidak pernah berkonsultasi dengan orang tua, pokoknya hidup semau gue. Dan saya bisa merasakan bagaimana perasaan mereka. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita sudah diangkat menjadi anak, seharusnya kita mengikuti aturan Bapa kita yang di sorga. Sehingga kita hidup di dalam pimpinan roh dan menghasilkan karakter Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita memiliki hubungan yang intim, memiliki persekutuan pribadi yang intim dengan Tuhan. Oleh karena kita sudah mengalami pertobatan yang sejati. Seorang pemuda bernama George Muller lahir di Jerman pada tanggal 27 September 1805. Semasa mudanya dia adalah anak yang berandal karena dia suka mencuri, suka berbohong, suka mabuk-mabukan, dan tidak peduli dengan orang lain. Namun ketika dia berusia 20 tahun, pada saat dia sedang kuliah di salah satu universitas, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Perjumpaan pribadinya dengan Kristus ternyata itu menjadi babak baru dan sejarah baru yang mengubah hidupnya. Dan dia mengalami pertobatan yang sejati. Sehingga hidupnya berubah secara total 180 derajat. Oleh karena dia sudah mengenal Tuhan, dan sejak pertobatannya, dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bahkan akhirnya dia menjadi seorang misionaris Kristen di Inggris. Dia menjadi kepala dalam satu rumah piatu di Inggris yang mengasuh lebih dari 10.000 orang, para anak yatim piatu. Tidak hanya dikenal karena menyediakan kebutuhan pendidikan dari anak-anak asuhnya, tetapi juga dia meninggalkan teladan iman yang luar biasa. Karena ternyata ia hidup benar-benar mengasihi Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Sehingga ada lebih dari 3.000 anak yatim piatu yang diasuhnya dibimbing kepada pengenalan kepada Kristus. Sehingga mereka menjadi orang-orang percaya. Jemaat di Galatia sudah mengenal Tuhan. Dan mereka sudah mengalami penebusan darah Kristus. Tapi ternyata mereka berbalik kepada roh-roh dunia ini. Mereka masih memelihara dan terikat kepada hitung-hitungan hari, hitungan bulan, dan hitungan tahun. Oleh karena mereka tidak menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mereka melakukan penyembahan kepada roh-roh dunia ini.
Sehingga Rasul Paulus menyebut mereka sebagai orang-orang bodoh. Melalui pemberitaan firman Tuhan ini menegur kita, mengingatkan kita. Mungkin kita sudah menyatakan diri sebagai orang percaya, menyatakan diri sebagai orang Kristen, tapi ternyata kita masih hidup dengan cara yang lama, kita masih hidup dengan dunia yang lama, kita masih percaya kepada roh-roh, kepada paranormal, kepada para mungkin istilahnya orang pintar yang disebut sekarang ini. Kita masih percaya kepada hitung-hitungan hari, kita masih percaya kepada roh-roh orang mati. Saatnya kita hidup dengan cara hidup yang baru, yang didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Dan itu hanya dimungkinkan kalau kita hidup dalam roh. Dan sebagai anak-anak Allah, kita membutuhkan pimpinan dan tuntunan roh dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali pada saat ini. Oleh karena kami diingatkan kembali akan kebenaran firman-Mu, bahwa sesungguhnya kami telah diangkat menjadi anak-anak-Mu, dan kami telah memanggil Engkau sebagai Bapa kami, sehingga kami berhak menjadi ahli waris dalam kerajaan-Mu. Itu sebabnya Engkau menghendaki kami supaya kami memiliki cara hidup yang baru, memiliki karakter yang baru, fokus yang baru, sebagaimana Engkau hidup dalam kehidupan kami, dan kami dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Mungkin selama ini kami masih mengikatkan diri kepada roh-roh dunia ini. Kami masih mengikatkan diri kepada kebiasaan hidup orang lama. Bahkan mungkin kepada penyembahan-penyembahan roh-roh dunia ini. Ampuni kami Tuhan. Mampukan kami untuk taat kepada firman-Mu dan hidup sebagai anak-anak Allah. Berkati untuk hamba-hamba-Mu di Gereja Isa Al-Masih Raja Wali Jakarta. Kau juga memberkati rekan-rekan diaken. Kau memberkati seluruh jemaat. Apabila ada dari antara mereka saat ini sedang mengalami sakit, biar kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus nyata menyembuhkan mereka. Mereka yang sedang tawar hati dan undur, Engkau bangkitkan kembali, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh mengalami pemulihan. Kuatkan dan teguhkan iman mereka, sehingga mereka tetap hidup kuat di dalam keyakinan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati setiap hamba-hamba-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kembali. Shalom. Selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat Gereja Wali. Mari kita memperhatikan warta jemaat pada hari ini, hari Minggu 11 Juli 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Walman Tumanggor, Gembala Jemaat di Gia Jemaat Taman Harapan Baru Bekasi, atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada ibadah hari ini, dan juga kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan Wanita Kristen. Jemaat kaum wanita Si Unike dapat belajar dan bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Tuhan melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan setiap hari Kamis jam 5.30 sore. Dan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, kaum wanita dapat mempersiapkan diri dengan pembahasan cerita tokoh Alkitab bersama dengan Ibu Vera Agnes. Kaum wanita juga dapat mempersiapkan diri mengikuti kuis Alkitab pada minggu yang akan datang. Untuk informasi lebih lanjut akan diberitahukan kembali. Kiranya wanita Gia Raja Wali senantiasa mendoakan dan saling menguatkan satu sama lain. Seluruh jemaat Gia Raja Wali diajak untuk terus bertekun di dalam doa melalui doa pagi serentak setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 pagi. Khusus setiap hari Sabtu, doa pagi diadakan melalui Zoom meeting. Dan juga mengajak seluruh jemaat untuk bertekun dalam persekutuan doa malam bersama dengan keluarga setiap hari Rabu jam 7 malam. Kiranya setiap jemaat Gia Raja Wali dapat terus memiliki hubungan yang erat bersama Tuhan di dalam doa dan pendengaran akan firman-Nya. Berita duka,
telah kembali ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Lim Lien Kim pada usia 82 tahun, mama dari Ibu Sianio dan oma dari Bapak Hengki serta Ibu Ferawati pada hari Selasa 6 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari Rabu 7 Juli 2021 di Pemakaman Lestari Memorial Park Karawang. Kiranya penghiburan dan kekuatan dari Tuhan Yesus senantiasa dirasakan oleh seluruh keluarga yang ditinggalkan. Dalam rangka Bulan Anak, mulai minggu ini sampai dengan akhir minggu di bulan Juli, kita akan menyaksikan tayangan video persembahan dari KAA Gia Raja Wali. Mari kita terus mendukung dan mendoakan setiap anak-anak di Gia Raja Wali agar semakin mengasihi Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sekian Warta Jemaat pada hari ini. Mari kita terus menerapkan protokol kesehatan dan mentaati peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan menyertai seluruh jemaat Gia Raja Wali. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti telah kita rasakan bahwa sekarang ini kita sedang mengalami satu ancaman besar, yaitu pandemi COVID-19. Dimanapun, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Hal ini membuat hati kita menjadi takut, gentar dalam menjalani kehidupan ini. Akan tetapi, kita diminta untuk tetap percaya dan menjalankan kehidupan ini sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Percaya membuat kita menjadi lebih tenang dan damai di dalam Dia. Sama seperti kisah para murid Tuhan Yesus yang pada saat itu sedang mengalami badai. Tuhan Yesus berkata kepada mereka untuk tetap tenang dan diam. Nah, sekarang kita mau sama-sama melihat anak-anak yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi dimanapun kita berada, menjadikan kita kuat dan teguh. Anak-anak kita layaknya seperti lilin kecil yang menyala. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kini saatnya kita boleh membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Esra pasal 2 ayat 68 sampai 69. Dengan membawa ucapan syukur kita, baik melalui transfer atau amplop yang sudah disiapkan, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih. Tuhanlah yang berkenan menerima persembahan syukur kami. Kami tahu Engkau yang melihat hati kami, kerelaan kami. Di tengah kondisi kami tetap boleh mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan bila kami mendapat kekuatan untuk memberi persembahan, kiranya Tuhanlah yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang telah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih untuk pelayanan hamba-Mu, Pendeta Walman Tumanggor yang sudah melayani kami. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu bersama keluarga, bersama jemaat yang dilayani. Mereka tetap diberi kesehatan dan kekuatan untuk melayani Tuhan. Bahkan jemaat pun tetap bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan selalu memperhatikan setiap pergumulan hamba-hamba Tuhan dan juga pelayanan gereja. Dan Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Kini kami bersatu hati tetap dengan ketekunan iman kami menyerahkan pemerintahan bangsa kami yang kami cintai. Yang di pusat bahkan juga kepala-kepala daerah seluruhnya. Sampai kepada RT RW yang hari-hari ini bersama Satgas, bersama TNI Polri, bersama semua bagian yang bekerja keras dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Kami datang bawa kembali kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan punya kuasa untuk menolong. Sehingga kami dapat melewati masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap menyerahkan para tenaga kesehatan, dokter, perawat yang juga bekerja keras di rumah sakit, di puskesmas, di semua tempat. Karuniakan mereka kesehatan, kekuatan, dan ada perlindungan khusus buat mereka. Karena mereka harus melayani banyak pasien. Biar Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan yang baik. Keluarga mereka juga. Tuhan terima kasih. Kini kami menyerahkan seluruh jemaat Gereja Wali dan semua saudara-saudara yang telah mengikuti ibadah bersama hari ini. Tangan-Mu terulur memberkati kami semua. Perlindungan-Mu yang begitu ajaib. Engkau yang akan meletakkan tangan-Mu atas kami. Bila ada di antara kami yang mengalami sakit, biarlah Tuhan yang datang menjamah dan menyembuhkan kami. Bilur-bilur-Mu itulah yang menyembuhkan. Dan terutama iman kami tetap diteguhkan. Dan Tuhan bahkan mengaruniakan kepada kami imun yang kuat. Sehingga kami dapat melawan semua serangan-serangan virus yang mencoba mengganggu tubuh kami. Mari Tuhan, berkati seluruh jemaat, keluarga demi keluarga. Engkau juga tahu perjuangan kami dalam usaha pekerjaan. Hanya Tuhan yang berkuasa memberkati semuanya. Seberapa yang kami boleh kerjakan dan kami terima berkat Tuhan, disitulah kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin Engkau mendengar jerit doa kami. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Semua kami satu persatu ada dalam pengawasan-Mu. Perjuangan dari setiap keluarga mulai dari orang tua sampai anak-anak juga ada di dalam pengawasan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Engkau memperhatikan doa-doa kami. Dan Engkaulah yang telah memimpin ibadah kami hari ini. Kami sangat bersyukur. Kiranya setiap kali kami selesai beribadah, iman kami makin diteguhkan. Dan kami makin berjalan bersama dengan Tuhan, Sang Penolong kami yang setia. Dan kami juga tidak akan mudah meninggalkan Engkau Tuhan. Bahkan kami makin setia menjadi murid Kristus yang menghasilkan buah di tengah-tengah kondisi yang sulit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua fasilitas yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Tuhan ini turun atas kita sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.